Pemirsa, tumbuh semakin besar dan beranjak remaja, Amora Lemos, putri Krisdayanti dan Raul Lemos, baru saja merayakan ulang tahunnya ke-12 tahun Selasa 5 September 2023 kemarin. Momen pertambahan usia Amora itu ditandai dengan acara tiup lilin secara sederhana yang disaksikan oleh Kade, Raul, serta Kellen di ruang sekolahnya. Menggenapi rasa bahagianya itu, artis sekaligus politisi itu mengunggah ucapan selamat untuk putrinya itu. Genap 12 tahun anak kami Amora. Putaran tahun Shio Kelinci, konon katanya senang mempunyai banyak teman dan memperluas pergaulan, pendiam dan selalu tepat janji. Suka berhemat dan pandai mengatur pengeluaran, hati-hati dalam bertindak, senang bergosip atau cerewet. Kira-kira bener nggak ya karakter Amora sesuai Shio-nya? Walau hanya dirayakan secara sederhana bersama teman-teman sekolahnya, tapi hal itu tidak mengurangi rasa bahagia adik sambung Aurel dan Azriel Hermansyah itu. Ia tampak sangat bahagia merayakan ulang tahun didampingi orang-orang tercintanya. Berbagai ucapan selamat pun berdatangan dari orang-orang terkasih dan keluarga. Doa dulu atau? Atau nggak soalnya di sini di sini. Mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Happy birthday. Berdoa selesai. Ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you, Amora. Happy birthday to you, Amora. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kiri ke depan dong, kiri. Tiup lilin-lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. 3, 2, 1. Yeay. Udah gede mempesona juga nih sekarang. Apa ya, Mbak? Pinter nyanyi. Genap ya? Ini sorry jadinya di mobil, nggak tahu kalian datang. Soalnya kan memang nggak ada perayaan yang istimewa. Amora aja ngepingin di kelas sama teman-temannya, karena juga ada teman satu kelasnya yang juga merayakan usia 12 tahun di hari yang sama. Artinya memaknai usia Amora 12 tahun, semua ibu dan orang tua dimanapun pasti merasakan syukur yang luar biasa ya, karena masa pubersitasnya juga udah berjalan, lalu remajanya juga dengan berbagai macam pertanyaan pasti juga semakin berkembang, ilmu yang kita harapkan juga semakin bertambah, pergaulan juga pastinya akan juga semakin membuat dia penasaran, tapi kita tentu orang tua juga harus terus mengawasi. Di usia yang beranjak remaja, tapi bakat menyanyi Amora Lemos sudah tampak jelas, bahkan sudah ditunjukkannya sejak kecil. Bakat menyanyinya itu seperti mengikuti darah seni yang mengalir di tubuh ibundanya, Krisdayanti. Benarkah istri Raul Lemos itu mengarahkan Amora untuk mengikuti jejaknya berkarir di dunia hiburan tanah air seperti dirinya? Selamat, saya dan dedinya Amora mengucapkan selamat karena hari ini Amora rilis single barunya, mudah-mudahan lebih bisa diterima, dan kita juga selamat secara profesional. Amora udah bisa nulis lagu sendiri, itu hebat. Ya, jadi memang gurunya ini spesifikasinya memang genrenya sebetulnya jazz. Jadi saya senang Amora punya punya selera musik yang cukup beragam lah ya. Jadi ibaratnya dikasih yang berat dulu untuk dia latihan, jadi bagus lah ya Amora. Sementara itu, perasaan yang sama bertambah usia juga dirasakan Acha Septriasa yang genap menginjakan usia ke-34 tahun. Di momen pertambahan usianya itu, ia menyempatkan diri makan bareng bersama keluarganya di Opera House Sydney, Australia. Momen bahagia tersebut diunggah Acha di Instagram miliknya. Lantas bagaimana istri Vicky Karisma itu memaknai pertambahan usianya itu? Happy birthday to you. Hip hip hooray. Ya, udah langsung mati. Baru gitu hooray. Baru mau make up. I love you, mommy. Hope you have a prosperous years ahead and
get abundance of health Amen. and love Amen. and peace. Of course. Inshallah. Thank you so much, babe. Thank you so much, my husband. Mwah. Iya, maklum kan karena kan memang harus pulang ke Jakarta tuh hari tanggal 4 September kemarin. Nah, jadinya kemarin itu pas lagi ke Jakarta kita sempetin lah untuk sebelum balik ke Jakarta 2 minggu, aku sama Vicky sama Bri kita makan bareng di Opera House di Sydney gitu kan. Kita makan sederhana aja, terus ya saling ini ya spend time sama keluarga, quality time di ulang tahun yang ke-34 tahun. Memaknainya yang pasti aku pengen lebih bisa mindful terhadap diri sendiri dimanapun aku berada. Aku bisa menghargai proses, menghargai momen yang ada yang diberikan aku sekarang ini. Kadang-kadang kan soalnya kan pas di Sydney, ketika udah di sana kita mau kerja ke Jakarta, gila udah di Jakarta pengen ngurus anak ke Sydney. Jadi aku tuh nggak pernah present gitu ketika aku berada di tempat aku. Nah, menurut aku kayaknya sekarang aku pengen wishnya supaya lebih bisa menghargai setiap dimana aku ditempatkan, terus lebih mindful lagi terhadap yang dikasih Tuhan sama aku, itu aja. Setelah merayakan ulang tahun secara sederhana, Acha menyempatkan kembali pulang ke Jakarta memenuhi tuntutan kontrak kerjanya di dunia hiburan. Selama 12 hari berada di Jakarta, Acha harus meninggalkan anaknya di Sydney secara mandiri. Beruntung sang suami mau menggantikan posisi dirinya sebagai ibu dari anak-anak. Karena memang kan aku datang ke Jakarta ini buat promo film yang nanti akan tayang 14 September. Jadi aku di sini tuh cuman kayak 12 hari doang gitu. Ya pastinya kan banyak kegiatan dan lain-lain, sehingga Bri sama Vicky harus berkorban nih selama di Australia. Mereka harus ya saling berdua aja tanpa adanya mami kan. Vicky harus masak, si Brijia harus nurut sama papanya, mau les dianterin papanya sekarang gitu. Jadi ya beruntung lah bisa ada keluarga yang menggantikan ketika memang tugas ibunya tuh sekarang lagi bekerja dulu gitu. Ia bersyukur di usianya yang tidak lagi muda, tapi ia tetap dipercaya untuk terus mengembangkan karir di dunia akting yang membesarkan namanya. Lantas tidakkah ada niat dari Acha untuk tinggal di Indonesia, mengingat banyaknya tawaran kerja yang menghampirinya? Ya, jadi kalau aktivitas sih pasti setahun ini, karena lagi ada 3 film, selalu pulang 4 bulan sekali pasti ke Jakarta. Karena ada premier, ada sound mixing, ada proses promosi film. Tapi kedepannya mungkin aku lebih banyak stay di Sydney juga, ya tergantung nanti tawarannya seperti apa. Tapi kalau misalnya ternyata memang lebih banyak di Sydney-nya pun, ya harus mencari sesuatu yang lain lagi di samping film. Aku sih pengen berbisnis juga gitu di sana, supaya aku nggak terlalu harus naik pesawat. Terus aku tuh paling takut soalnya naik pesawat kan. Jadinya kayak aku pengennya yang ada di situ aja deh, di deket rumah gitu kalau bisa. Ya. Takut ketinggian aku sebenarnya, tapi harus naik pesawat terus kan. Jadi aku ya mudah-mudahan nanti di Sydney aku bisa kerja di film juga apa gimana gitu. Biasanya kalau pergi 2 minggu sebelum kan udah dapat schedule tuh mau kemana aja kan. Jadinya aku bilang sama anak aku bahwa mama akan ada schedule nih promo film, premier film. Nanti kalau filmnya udah tayang di platform di online, aku suruh dia nonton kayak gitu.